Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program edukasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu hal yang patut kita perhatikan dalam proses pendidikan adalah sekolah. Tentunya kita sebagai orang tua atau kakak atau saudara, kita akan memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak, adik kita dan saudara kita. Salah satu sekolah yang kita akan hadirkan untuk para pemirsa yaitu SDIT MTA Juwiring Klaten. Kita akan ulik bagaimana proses pendidikan di sana, dan tentunya para pemirsa nanti bisa bertanya dan ikut berdiskusi di nomor 08112553 3000 atau di line telepon di 0271 679 3000. Kita langsung sapa narasumber kita dari SDIT MTA Juwiring Klaten. Ada yang pertama Bapak Mahmud Arifuddin SPD selaku staf humas dari SDIT MTA Juwiring Klaten, dan kedua ada Bapak Arif Anang Mahfud SPD Waka Kurikulum dari SDIT MTA Juwiring Klaten. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Bapak-bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ini. Jauh-jauh dari Juwiring Klaten datang ke Solo ini tadi, perjalanan bagaimana? Lancar? Alhamdulillah lancar, sedikit gerimis. Oh, sedikit gerimis ya, tapi aman lah untuk memberikan informasi kepada para pemirsa tentunya ya. Baik, di kesempatan sore hari ini pemirsa kita akan berbicara tentang pendidikan cakap bagi generasi Islami yang diterapkan dalam SDIT MTA Juwiring Klaten. Baik, di samping kiri saya sudah hadirkan dua narasumber kita yaitu Bapak Mahmud dan Bapak Anang ini ya. Kita kenalan dulu ini ke SDIT MTA Juwiring Klaten ya. Tentunya kalau para pemirsa yang rumahnya di sekitar Klaten tidak asing ini dengan SDIT MTA Juwiring Klaten. Tapi kalau yang di Solo Raya patut kenal juga ini. SDIT MTA Juwiring Klaten ini sebenarnya sejak kapan dan sudah ada berapa angkatan sebenarnya di SD ini? Iya, untuk SDIT MTA Juwiring, alhamdulillah udah 6 tahun ini berdiri. Kemudian 6 angkatan berarti ya? 6 angkatan, iya. Dan alhamdulillah tahun besok insya Allah kita meluluskan anak-anak. Oh, alhamdulillah. Angkatan pertama yang akan diluluskan ini ya? Iya. Baik, luar biasa ini. Termasuk sekolah yang muda, tetapi kan kita tahu SDIT MTA Juwiring Klaten ini sudah memiliki akreditasi juga ya? Iya, alhamdulillah akreditasi untuk SDIT MTA Juwiring, alhamdulillah masih B. Ya. Kemudian insya Allah ke depan di bulan Juli kita akan akreditasi, insya Allah doanya semuanya aja bisa meraih hasil yang maksimal dan baik untuk semuanya. Ya, walaupun saat ini kan masih proses B dan menuju ke A lah harapannya itu ya. Tapi kan ini sekolah baru pemirsa, baru 6 angkatan dan tahun ini berarti angkatan pertama yang akan lulus ya. Tapi sudah memiliki akreditasi, sesuatu yang bagus juga ini kan. Berarti sekolahannya sudah terpercaya dan sudah terbukti kualitasnya ini ya. Baik, kalau SDIT MTA Juwiring Klaten visinya apa sebenarnya ini Mas Anang? Untuk visi dari SDIT MTA Juwiring Klaten adalah sebagai lembaga pendidikan dasar yang unggul untuk menghasilkan lulusan peserta didik yang cakap, yaitu cerdas, kreatif, dan pintar. Kemudian generasinya yaitu generasi Islam yang kuat, berakhlak dan juga berprestasi. Wah, luar biasa ini visinya. Orientasinya berarti memang akhirat itu ya? Iya, akhirat. Berarti yang diutamakan adalah akhirat, namun dalam proses pembelajarannya juga urusan duniawi tidak dilupakan itu ya. Baik, kalau kita ingin ulik lebih dalam di SDIT MTA Juwiring Klaten ini, berdasarkan dari visinya tadi kan dengan cara proses pendidikan yang cakap ini ya. Cakap ini seperti apa ini? Bisa dijelaskan? Itu kan cerdas, kreatif, dan pintar ya. Cerdas itu anak itu sudah memiliki bakat, kemudian kreatif adalah menumbuhkan nilai-nilai dari siswa atau kreativitas, dan pintar adalah hasil atau dari sebuah proses pembelajaran. Sehingga cakap di sini adalah anak itu memang benar-benar menguasai ilmu dan mampu untuk menerapkan ilmu itu. Kemudian ditambah lagi generasi Islami, karena
kita lihat sekarang di zaman yang penuh perubahan ini, yang bisa menopang ombak dari segala kehidupan adalah agama Islam. Jadi tentu saja kita juga ingin menghasilkan generasi yang bisa iptek, kemudian juga tidak meninggalkan agama. Karena ada hadis bahwasanya barang siapa yang ingin menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia dengan ilmu. Dan Nabi pun bersabda bahwasanya generasi ke generasi berikutnya itu semakin lemah. Ya, hanya ilmulah yang akan bisa menopang atau meluluskan kelemahan itu, seperti itu. Baik, luar biasa ini. Berdasarkan dari visinya itu kita bisa tahu pemirsa, ternyata fokus utama dari SD ITM TN Juwiring Klaten memang menciptakan generasi yang islami itu ya. Bukan hanya urusan dunia saja yang diprioritaskan, tetapi urusan akhirat menjadi utamanya. Kalau kita proses pembelajarannya itu ya, di SD ITM TN Juwiring Klaten bagaimana untuk menerapkan pendidikan yang cakap tadi dalam pembelajaran sehari-harinya? Kalau di dalam SD ITM TN Juwiring itu mengikuti kurikulum kedinasan, ada kurikulum Merdeka dan ada kurikulum 2013. Tapi kita juga punya kurikulum sendiri, kurikulum diniyah. Di diniyah itu juga ada materi Al-Quran hadis, kemudian ada doa hadis, kemudian ada tahfidz juga. Nah, itu termasuk kurikulum yang kita tekankan untuk bisa meraih visi dan misi yang kita capai. Baik, berarti ada dua kurikulum yang diterapkan di SDIT ini ya. Ada kurikulum kedinasan dan kedua kurikulum diniyah ini. Kalau penerapan dalam pembelajarannya seperti apa? Pembagian jam-jamnya itu? Mungkin dari Bapak Anang lebih. Untuk penerapan dari jam-jamnya, untuk bisa menghasilkan generasi yang islami, kita pembelajaran itu dimulai dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Padahal sekolahan-sekolahan yang lain itu kadang jam 1 itu udah pulang ini ya? Ya, memang karena tadi bahwasanya kita punya kurikulum diniyah, di mana di pagi harinya kita menerapkan sholat duha berjamaah. Ini bertujuan apa? Untuk melatih siswa tentang bacaan sholat, kemudian tata cara sholat, sopan santun dalam sholat. Habis itu kita latih untuk berzikir agar terbiasa untuk berzikirnya. Kemudian dari sholat duha ini harapannya bisa menerapkan di sholat wajibnya, yaitu sholat subuh dan yang lain-lain, terutama sholat zuhur yang masih berada di sekolah. Kemudian kita lanjut lagi ke pembelajaran-pembelajaran berikutnya, kita fokuskan juga di agama. Salah satunya adalah ada Al-Quran hadis, bahasa Arab, kemudian fikih, dan juga sejarah, seperti itu. Ya, berarti setiap harinya itu anak-anak diberikan contoh ya, bagaimana proses sholat dan ibadah yang baik juga, dan itu dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran yang ada di SD itu ya. Kalau untuk mengembangkan dari bacaannya, tentu kan ini memerlukan porsi jam tersendiri itu ya. Pembagian secara detailnya bagaimana ini Bapak Ana? Iya, untuk tahfidznya atau baca Qur'annya di SD kami juga ada target bahwasanya lulusan SD kami itu mampu untuk membaca Al-Quran. Kedua, menghafal 2 juz awal. 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Di mana kelompok tahfidznya kami bedakan melalui kelompok Iqra. Kemudian ada pencapaian tahfidznya sehingga anak itu bisa keduanya. Harapannya kelas 3 itu selesai bisa membaca Al-Quran, kemudian 4, 5, 6 fokus di hafalan, sehingga kualitas yang didapat itu bukan hanya sekedar hafalan saja, tapi bacaannya juga. Karena bacaan ini ibaratnya akar bagi tumbuhan. Kalau akarnya kuat, insya Allah hafalannya akan kuat dan bertambah dengan seiring waktunya. Seperti itu. Berarti kalau bibit atau siswa-siswa yang datang dari berbagai wilayah ini yang utamanya di Klaten, kemudian masuk ke SD ITM TN Juwiring Klaten, nanti akan dimulai dari tahapan yang sama itu ya prosesnya? Semuanya akan dimulai dari tahapan observasi awal. Ya, kita mapping untuk anak-anak bagaimana kualitasnya di awal, kemudian kita pantau seiring berjalannya waktu. Dan untuk jam tahfidznya itu berlangsung 1 jam tiap harinya atau 60 menit. Dan semua guru itu terlibat karena memang
dalam mendidik itu perlu kerjasama tim juga, sehingga dengan kerjasama tim yang bagus, insya Allah dalam mendidik anak pun juga akan lebih optimal seperti itu. Biasanya dilaksanakan di pagi hari kah atau di siang hari itu, Bapak? Ya, kita untuk tahfidz ini kita lebih memilih di pagi hari, karena di waktu pagi hari, lebih tepatnya setelah sholat duha sampai pukul 8.20 itu anak-anak itu tenaganya masih, kemudian fokusnya juga masih bagus, dan juga energinya dari sarapan paginya insya Allah masih terjaga seperti itu. Ya, baik, berarti di pagi hari porsi belajar yang pertama yang diberikan terkait dengan tahfidznya dimulai dari masuk dari jam 7 hingga jam 8 itu ya. Lantas untuk porsi pendidikan akademiknya yang non agama, istilahnya IPA, IPS dan lain sebagainya, itu yang tematik seperti apa? Mungkin Pak Muhammad lebih. Jadi untuk tematik itu sendiri, fornya ya setelah tahfidz itu. Jadi kita setelah tahfidz, kemudian kita ada pembelajaran tematik, kemudian ada sejarah, kita masukkan di jam itu sampai sekitar pukul jam 2 itu. Kemudian setelah itu nanti juga ada di kurikulum Merdeka itu ada materi-materi sendiri seperti P5. Ya, P5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah sudah berjalan di SDIT MT Anjuwiring di beberapa tahun ini. Kemudian dengan fokus kelas 2, 1, 2, 4, dan 5. Kemudian untuk kurikulum 13 itu kelas 1 dan kelas 6 yang masih. Kelas 3 dan 6, maaf. Seperti itu. Jadi di situ untuk P5 sendiri itu yang sudah berjalan rutin itu ada pembuatan payung lukis. Ya, di situ kita manfaatkan kerajinan-kerajinan sekitar di Juwiring itu, kemudian untuk berkegiatan bersama peserta didik itu. Baik, berarti memang porsi untuk pembelajaran yang lain itu juga dihitung juga. Tadi ada program P5 ya. Ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan itu juga sudah diterapkan di SDIT MTA Juwiring Klaten. Kalaupun saat ini para pemirsa ingin mendaftarkan di SDIT MTA Juwiring Klaten, tentu masih dibuka kesempatan ya ini Bapak ya, karena di SDIT MTA Juwiring Klaten itu biasanya satu angkatan berapa rombongan belajar yang diterima? Iya, untuk di SDIT MTA Juwiring untuk rombongan belajar atau rombel itu kami mentargetkan 2 kelas, nah, seperti yang dikehendaki dari dinas. Tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari kuota yang diberikan. Kalau sekarang itu alhamdulillah sudah terpenuhi 2 kelas, namun masih ada kuota yang belum terpenuhi, ada sekitar 10 sampai 15-an. Berarti harus segera siap-siap ini untuk wali siswa yang ingin mendaftarkannya itu ya. Baik, kita coba ulik yang salah satu hal pertimbangan dari orang tua siswa mendaftarkan anak didiknya sekolah itu tentu adalah fasilitas. Apa yang akan diberikan dari SDIT MTA Juwiring Klaten kepada siswa dan orang tua ketika nanti anaknya bersekolah di sana? Untuk yang pertama, untuk terkait dengan fasilitas, mungkin dari sekolah dulu. Ya. Sekolah alhamdulillah untuk SDIT MTA Anjuwiring dari fasilitas memadai semua, dari mungkin lab multimedia, kemudian perpustakaan, ruang kelas, alhamdulillah memadai. Dan tak lupa ada fasilitas terkait dengan ibadah, yakni masjid. Nah, kalau instansi atau lembaga yang islami, tentu yang dipandang pertama itu masjid. Karena apa? Masjid itu untuk ibadah, untuk berzikir, seperti itu. Tapi untuk fasilitas yang lain, untuk bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bersekolah ataupun anaknya sudah disekolahkan di SDIT MTA Anjuwiring, untuk fasilitas anaknya sendiri ada life skill sekali. Jadi ada kayak ekstrakurikuler, pengembangan bakat minat dari anak didik sendiri. Ada pramuka, kemudian ada bela diri, kemudian ada ya kaligrafi, melukis. Lah itu pengaruhnya itu dari peserta didik sendiri. Jadi milihnya apa, ya itu dikembangkan di situ.
Kemudian ada wajibnya itu ada 2, pramuka dan bela diri, itu seperti itu. Kemudian ada yang lain juga, ada yang baru-baru ini itu untuk melatih bakat minat siswa juga, ada TIK. Ya. Oh ya, pengembangan TIK ya. Baik. Kalau kita ingin lihat fasilitas tentu bisa langsung ya datang ke SD ITM TH Juwiring Klaten. Alamat lengkapnya di mana ini? Untuk SD ITM TH Juwiring beralamat lengkap di Tanon RT 20 RW 8 Kenaiban Juwiring Klaten. Ya. Berarti di Desa Tanon ya, RT 20 RW 8 Kenaiban Juwiring Klaten. Nah, nanti para pemirsa bisa lihat sekolahnya itu seperti apa dan fasilitas-fasilitas yang diberikan tadi nanti para pemirsa bisa cek ya. Terbuka untuk umum juga sekolahannya ya. Kalaupun nanti tanya-tanya bisa langsung ke sekolahan. Baik, Bapak, kita break sejenak, kita jeda perbincangan kita di sore hari ini. Dan untuk saudara pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya silahkan dikirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau melalui line telepon di 0271 679 3000. Tetaplah bersama kami dalam program edukasi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih bersama dalam program edukasi dan bersama dengan narasumber kita dari SD ITM TH Juwiring Klaten. Untuk Anda yang ingin bertanya, bisa dikirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000 atau melalui line telepon di 0271 679 3000. Baik, Bapak Mahmud dan Bapak Anang ya, kita lanjutkan kebersamaannya. Tadi kan sudah menyampaikan beberapa hal, fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler juga yang ada di SDIT. Kalau yang saat ini paling menonjol dan paling banyak diminati ekstrakurikuler jenis apa ini oleh siswanya? Kalau dari tahun ke tahun itu banyak yang diminati itu panahan, Mas. Panahan? Ya. Ada panahan juga ini? Ya, di SDIT TH Juwiring itu juga ada ekstrakurikuler panahan. Dan itu peserta didik yang paling banyak menurut saya. Peminatnya ya? Peminatnya paling banyak. Pelatihnya bagaimana? Apakah dari kalangan guru sendiri atau ada profesional yang sudah mengampu? Jadi kalau namanya panahan itu kan itu apa ya, sifatnya itu khusus ya. Jadi tak semua orang itu bisa. Nah, harus punya lisensi ya, punya sertifikat ya. Juga. Nah, dari kami itu tidak dilatih dari internal, tapi bekerja sama pihak kedua atau ketiga itu dari pemuda juga. Jadi pemuda MTA di perwakilan Klaten itu juga ada yang bisa sampai tingkat nasional juga. Nah, kemudian kita ajak untuk bisa mengampu peserta didik SDIT MTA Juwiring. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 3 tahun 4 tahun ini. Oh, berarti memang panahan ini menjadi salah satu peminatnya paling banyak ya, ekstrakurikuler yang paling disukai oleh siswa dan siswi yang di sana. Pelatihnya pun juga sudah dibilang profesional, punya lisensi dan sertifikat sendiri. Kalau kejuaraan atau mungkin juara yang pernah diraih, kalau panahan ada tidak, Mas? Kalau kemarin, alhamdulillah dari peserta didik ada 1 yang itu ikut kejuaraan, tapi tingkat nasional juga, belum bisa meraih juara, tapi jadi partisipan masuk, ya ini tingkat nasional juga itu loh, luar biasa. Menjadi partisipan saja sudah luar biasa karena tingkatnya itu nasional. Apalagi kalau nanti bisa dikembangkan menjadi seorang juara. Ini adalah tantangan untuk bapak-bapak guru dan ibu guru yang ada di SDIT TH Juwiring Klaten. Kalau prestasi yang lain nih, yang sering didapatkan dan paling menjadi langganan juara ini SDIT TH Juwiring Klaten apa ini? Kalau untuk menjadi langganan juara itu di tingkat kecamatan itu alhamdulillah tiap tahun gitu kita bisa membawa juara, bahkan rata-rata bisa juara 1, 2, 3. Kategori apa itu biasanya? Untuk yang kemarin, yang baru kemarin itu ada lomba khot, kemudian hifdil, tilawah, motsobat, nah, kita juara di situ. Ya, luar kemudian biasa. Selain itu juga anak-anak dari SDIT TH Juwiring itu juga meraih di internal kita, di yayasan kita ada Al-Husna itu bisa menyabet juara 1 di cabang lomba
tahfidz dan hifdzil juga. Oh, luar biasa ini. Prestasinya tentu bukan main-main ya pemirsa, sudah banyak dan sering juga ini ya. Tentunya para pemirsa jangan khawatir, jangan bertanya-tanya prestasinya ada atau enggak sih. Ini SDIT MTS ini kan sudah terjawab ini tadi. SDIT MTS Juwering Klaten punya banyak dan segudang prestasinya ya. Kami juga sampaikan. Jadi alhamdulillah untuk 2 tahun kemarin kita juga sempat menjuarai juara 1 sekolah sehat di tingkat kabupaten. Oh, sekolah sehat itu? Ya, sekolah sehat. Luar biasa. Berarti memang lingkungannya terjaga juga ini ya? Ya, alhamdulillah. Baik. Kemarin kan beberapa waktu lalu saya sempat nih main ke SDIT MTA Juwering Klaten. Ada tampilan itu reok juga itu ya? Yeah. Itu dan dari siswa dan siswi SDIT MTA Juwering Klaten sendiri ya itu? Iya. Jadi selain peserta didik kita pupuk dalam pembelajaran untuk melatih bakat minat juga, peserta didik di SDIT MTA Juwering pun juga kita latih berbagai kesenian, entah itu bela diri, dan kemarin alhamdulillah anak-anak peserta didik juga ikut tampil untuk menyambut calon-calon peserta didik dari TK-TK seperwakilan Klaten untuk memberikan memberikan hasil latihannya ya berupa reok, kemudian panahan, kemudian tahfidz dan lain sebagainya. Baik, ini berarti memang bukan hanya soal olah fisik saja, tadi ada seni juga yang ditampilkan, reok, kemudian bela diri, panahan, dan masih banyak ini ya. Kemarin itu kan ya saya bilang itu seru dan penampilannya juga bagus-bagus itu ya. Semua dilatih dari SDIT MTA sendiri dan ada petugas yang profesional juga di bidangnya. Kalau terkait dengan TIK tadi bagaimana Pak Anang ekstrakurikulernya? Untuk TIK sendiri itu berawal dari ada lomba tingkat kecamatan. Iya. Itu tepatnya MAPSI itu untuk membuat video. Nah, karena kemarin belum bisa menjuarai sehingga saya mengusulkan untuk adanya ekstra TIK. Dan ternyata minat dari anak-anak itu sangat luar biasa. Banyak sekali anak-anak ingin untuk bisa TIK ini, karena apa? Mau tidak mau ya, teknologi informasi dan komunikasi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Harapan saya itu agar anak-anak nanti tidak punya rasa takut untuk belajar TIK. Kan kalau dulu waktu kita kecil itu kita mengenal TIK baru waktu usia SMP atau SMA, namun yang di SDIT MTA insya Allah sejak dini itu bisa langsung mengenal TIK ya. Jadi kalau sudah lulus dari SDIT MTA diharapkan nanti kalau orang tuanya tanya ini bagaimana cara membuat ini, bisa langsung tanya kepada anaknya. Kemudian kemampuan ini juga bisa diterapkan untuk kedepannya untuk apa ya, segala jenis usaha. Kita lihat sekarang ada edit video, kemudian content creator, writer, nah semuanya juga TIK. Harapan saya nanti orang tua tidak melupakan kemampuan atau perkembangan teknologi. Selain agama juga teknologinya, karena mau tidak mau dakwah ini harus melalui media sosial. Karena kalau kita hanya berdakwah secara lisan itu prospek perkembangannya sangat lama. Sehingga harapan saya dengan adanya ekstra TIK ini mampu untuk menggugah anak-anak nanti kalau dewasanya bisa ikut membantu dakwah di dalam Islam juga. Seperti itu. Baik. Kalau alat pendukungnya bagaimana? Apakah sudah siap dari SDIT MTA Juwering Klaten? Untuk alat pendukungnya alhamdulillah sangat memadai sekali. Karena kita punya 30 unit komputer ya, yang insya Allah speknya itu sangat memuaskan karena kita juga punya bantuan dari pusat pendidikan di yayasan kita ya. Kemudian ruangannya juga sangat nyaman, kemudian fasilitasnya juga lengkap, sehingga seperti yang saya bilang tadi, kalau Pak Mah menyampaikan panahan harus hati-hati ini, karena TIK siap-siap menggeser panah. Baik, berarti memang banyak potensi yang bisa dikembangkan di SDIT MTA Juwering Klaten ya, termasuk ada TIK tadi, ekstrakurikuler baru, dan juga ada panahan, ada reok, dan kobudo, dan pencak silat juga yang lain, dan banyak sekali pilihannya untuk Bapak
yang ingin mendaftarkan putra-putrinya sekolah di SDIT MTA Anjuring Klaten. Nah, kita ke proses pendaftaran ini kan tahun 2024 dan masuk ke semester genap ini ya. Otomatis persiapan dari orang tua untuk mendaftarkan siswanya, anaknya ke sekolah ini. Yang perlu disiapkan apa ini untuk pendaftaran? Baik, untuk SDIT MTA Anjuring terkait dengan pendaftaran, syarat-syarat yang perlu dipersiapkan, yang pertama yang harus itu telah memasuki usia kematangan. Dalam artian sudah siap untuk diserukan di tingkat selanjutnya, di tingkat SD. Kemudian yang kedua, usia minimal itu terhitung 6 tahun. Masuk bulan Juli 2024. Kemudian selain itu ada yang ketiga, fotokopi KK dan akte kelahiran sebanyak 2 lembar, kemudian fotokopi hasil belajar siswa ataupun anak selama 1 semester, kemudian ada fotokopi ijazah, dan ini ijazah kalau misalkan belum siap juga bisa menyusul, kemudian ada pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, dan yang terakhir yang tidak kalah penting itu mengisi formulir pendaftaran. Baik, untuk berkas-berkasnya tidak banyak ini ya, kartu keluarga, akta, kemudian hasil belajar, ijazah, dan foto itu, dan formulir pendaftaran. Itu nanti bagaimana alurnya untuk proses pemberkasannya? Nah, untuk alurnya ada 2. Yang pertama itu bisa dikirim, baik itu secara email ataupun bisa pos, sesuai kalau berkasnya sudah siap. Kemudian yang kedua itu bisa langsung datang ke SDIT MTA Anjuring dari One Day One Service itu. Jadi kalau berkas sudah siap dari KK dan lain sebagainya itu, kemudian datang ke SDIT MTA Anjuring mengisi formulir pendaftaran, kemudian kita akan lakukan observasi dan daftar ulang. Begitu. Baik, berarti ada kemudahan fasilitas yang diberikan ini ya. Jadi untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya tidak harus datang langsung, itu bisa melalui online, mengirimkan lewat email, pos pun juga bisa itu ya. Dan kalaupun ingin datang langsung, ada One Day One Service yang siap melayani Bapak orang tua siswa yang ingin mendaftarkan di sana itu ya. Luar biasa ini pemirsa, layanannya akan dimaksimalkan untuk mendapatkan siswa baru dan untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di SDIT MTA Anjuring Klaten. Baik, kemarin kan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di SDIT MTA Anjuring Klaten ya. Tadi juga sudah disinggung adanya kunjungan-kunjungan TK ke SDIT MTA. Tujuannya adalah mengenalkan ini supaya anak-anak TK ini tertarik untuk belajar ini. Bisa dijelaskan kegiatannya seperti apa ini, Bapak? Iya, jadi untuk PPDB kali ini, tahun ini dari SDIT MTA Anjuring itu berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin itu kita mengunjungi TKIT MTA seperwakilan Klaten yang bertempat di cabang-cabang dari 37 cabang kita kunjungi. Tapi kalau sekarang tahun ini tuh berbeda. Jadi TKIT MTA seperwakilan Klaten kita undang, kita silaturahim bersama ke SDIT MTA Anjuring. Tujuannya apa? Untuk mengenal, untuk melihat fasilitas-fasilitas atau lingkungan di SDIT MTA Anjuring seperti apa. Dan kemudian melihat juga kegiatan-kegiatan. Dan alhamdulillah kemarin kita laksanakan 2 kali. Ya, jadi kalau kapan itu? Di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Iya, kemudian yang kedua itu di hari Kamis tanggal 25 Januari 2024. Kemudian kita bagi 2 kloter, Mas. Ya, jadi kalau kloter yang pertama itu terdiri dari 6 atau 7 ya, Pak? 7 TKIT MTA. Kemudian yang terakhir yang hari Kamisnya itu 4 TKIT MTA, dan itu gemuk-gemuk siswanya itu. Itu dari Polan Harjo 1, kemudian dari Trucuk 1, Klaten Utara, dan dari Juwiring 1. Ya, kegiatannya apa saja? Apakah room tour, kemudian ada dikenalkan proses-proses pembelajaran di sana, atau seperti apa ini? Untuk kegiatan yang kemarin, kunjungan kemarin dari TKIT MTA seperwakilan Klaten ke SDIT MTA Juwiring, yang pertama itu ada kegiatan school tour. Jadi anak-anak itu kita kenalkan
lingkungan SDIT MT Anjuwiring itu seperti apa, fasilitasnya seperti apa, kemudian kita kenalkan ruangan-ruangan, lab multimedia dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dan saat itu kan bersama orang tua wali murid. Nah, orang tua wali murid mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun pengenalan juga yang dilaksanakan dari Bapak Ibu guru. Kemudian selain itu juga ada calon peserta didik atau dari TK IT MTA itu kita biar seru, kita juga berkegiatan bersama. Jadi ada kayak outbound fun game kecil-kecilan di SDIT MTA Juwiring gitu Mas. Berarti ada fun game yang dilaksanakan di SD itu otomatis menandakan halamannya luas ya? Iya, alhamdulillah luas. Luar biasa ini. Berarti sekolahannya ini sudah disiapkan dari desainnya untuk menyambut siswa yang akan dijadikan generasi Islami ya. Semua aktivitas tentunya akan bisa dilaksanakan di sana itu ya. Karena bisa dibilang kan waktu dari siswa nanti bisa ada lebih dari 6 jam di sekolah ya. Otomatis kegiatan-kegiatannya juga harus didukung dengan kegiatan yang menumbuhkan skill, menyenangkan juga itu ya. Kemarin juga disampaikan juga berbagai penampilan dari hasil dari latihan anak didik kita SDIT MT Anjuwiring. Ada ekstra bela diri, kemudian ada panahan juga, kemudian yang paling seru itu ada penampilan reok dari SDIT MTA Juwiring itu. Wah, seperti yang ditampilkan ini pemirsa, para pemirsa bisa lihat, ini salah satu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan kemarin ya. Dan itu merupakan buah dari latihan yang dilakukan selama ekstrakurikuler yang diberikan itu ya. Kalau di SDIT MTA Juwiring Klaten, ekstrakurikuler biasanya terbagi dalam waktu sore kah atau ada waktu tersendiri? Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler itu ada di akhir pekan, jadi hari Sabtunya Mas. Kalau Senin sampai Jumat itu kegiatan ya tahfidz, pembelajaran yang sudah terjadwal. Untuk ekstrakurikuler itu fokus di hari Sabtu. Untuk yang pertama itu ya kebiasaan sholat duha atau keagamaan, kemudian setelah itu ekstra wajib, bela diri, kebudu itu, kemudian setelah itu ekstra pilihan. Nah, di situ kita latih bakat minat peserta didik seperti itu sampai pukul 11. Berarti hari Sabtu memang spesial untuk mengembangkan skill dari anak didik yang ada di sana ini ya. Waktu 6 jam tadi yang kita singgung di awal. Bagaimana dengan makan dari siswanya? Apakah sudah difasilitasi dari sekolah? Ya, alhamdulillah untuk SDIT MT Anjuwiring itu menerapkan full day school. Jadi dari jam 7 sampai jam 2 kita ada fasilitas juga makan siang dan juga snack. Makan siang dan juga snack yang akan dikasihkan dari peserta didik itu. Jadi paginya itu ada snack, siangnya ada makan siang gitu. Berarti untuk makannya sudah terjamin juga ini ya. Tidak mungkin kelaparan ya. Ya, insya Allah. Minumnya juga terjaga. Air putih sehat. Baik, luar biasa ini. Para pemirsa nanti kalau ingin lihat detail bagaimana kondisi sekolahnya bisa datang ke Desa Tanon ya, RT 20 Kenaiban Juwiring Klaten. Nah, atau juga nanti bisa datang di media sosialnya ada ya di SDIT. Bisa disampaikan ini. Untuk YouTube-nya, media YouTube itu di SDIT MTA Juwiring. Kemudian di IG-nya juga ada di SDIT MTA Juwiring. Baik, nanti bisa dilihat di media sosialnya, di scroll, dilihat bagaimana kegiatan-kegiatannya dan bagaimana proses pembelajaran juga yang ada di sana. Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam ini kebersamaan kita dalam program edukasi. Terakhir, ajakan dari Bapak dan untuk orang tua di rumah untuk mengajak siswanya belajar bersama di SDIT MTA Juwiring. Dari Pak Anang terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang alhamdulillah telah diamanahi yaitu Bu Hati. Maka di sini saya mengajak bahwasanya terutama bagi panjenengan atau saudara-saudara yang bertempat tinggal di Klaten untuk bisa mempercayakan anaknya kepada bidang kami SDIT MT Anjuwiring, karena kami
menawarkan berbagai macam, salah satunya adalah dari aspek keilmuan, dan yang kedua dari aspek keagamaan, tidak tertinggal juga dari aspek teknologi. Jadi insya Allah yang ada di SDIT MTA sudah lengkap untuk perkembangan anak didik, dan ingat bahwasanya anak itu adalah investasi. Investasi ini akan kita raih bukan di jangka waktu 1 atau 2 tahun saja, karena konsepnya mendidik itu tidaklah mendadak. Jadi insya Allah investasi anak ini akan kita raih dikala mereka sudah remaja, atau mungkin hasil dari pendidikan anak ini akan kita raih dikala anak-anak itu sudah memasuki usia matang. Tidak tertinggal juga, yaitu kami juga mengerahkan dalam konsep keagamaan. Kenapa keagamaan? Karena dengan keagamaan itu anak-anak inilah yang akan menjadi wasilah kita atau yang membantu kita nanti di akhirat. Kalau kita di dunia saja itu perlu bantuan orang-orang, di akhirat pun juga kita nanti juga perlu bantuan anak-anak. Agar anak-anak bisa membantu kita, salah satunya adalah dengan memilih tempat pendidikan yang tepat. Dan di sini saya menawarkan SDIT MTA Anjuwiring sebagai calon untuk Anda semua untuk menyalahkan anaknya. Terima kasih. Baik, luar biasa ini. Salah satu tempat yang terbaik yaitu SDIT MTA Anjuwiring Klaten. Dari Pak Mahmud, mungkin ada pesan untuk para pemirsa? Baik Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian, di sini saya menyampaikan informasi saja bagi Bapak Ibu sekalian yang menginginkan untuk mendaftarkan putra-putri ini pun agar bisa menghubungi nomor yang kami sampaikan. Yang pertama di nomor 0856 4735 4625 atas nama Bunda Harini Saputra SE SPD. Kemudian yang kedua di nomor 0857 5802 2820 atas nama Bapak Isnu Nugroho AMD. Mungkin itu. Baik, nanti para pemirsa bisa tanya-tanya ya lewat nomor telepon yang tadi sudah disampaikan. Sekali lagi saya sampaikan pemirsa di 0856 4735 4626 atas nama Bunda Harini, dan di 0857 5802 2820 atas nama Bapak Isnu Nugraha. Nanti para pemirsa bisa tanya-tanya bagaimana prosesnya dan alur pendaftarannya lebih detailnya. Baik, terima kasih Bapak-bapak kehadirannya di kesempatan sore hari ini. Semoga sehat selalu dan sukses untuk SDIT MTA Anjuwiring Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program edukasi untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode edukasi selanjutnya. Saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.